Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Misbahul Muiz, mahasiswa Vkom 2017, jurusan Public Relations. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin dari hasil skripsi saya yang berjudul sosialisasi vaksin oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, studi kasus vaksin Sinovac terhadap kepercayaan masyarakat. Ini yang pertama ada konteks penelitian yang dimana yaitu ada COVID-19 ini merupakan virus yang menjadi pandemi baru bagi seluruh dunia yang menyebabkan krisis kesehatan. Lalu berikutnya ada sosialisasi, di mana di poin sosialisasi ini merupakan langkah awal untuk memperkenalkan virus COVID-19 dan memberitahu untuk cara pencegahannya. Lalu berikutnya ada sosialisasi vaksin, yang dimana menjelaskan melihat bagaimana Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dalam melakukan sosialisasi vaksin di saat pandemi. Lalu di sini ada pertanyaan penelitian yang pertama. Pertanyaan penelitiannya itu bagaimana cara penyampaian sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dalam menyampaikan pentingnya vaksinasi. Lalu berikutnya ada bagaimana Dinas Kesehatan Kabupaten Subang melakukan pemilihan media yang digunakan untuk melakukan sosialisasi vaksin. Nomor tiga, ada bagaimana faktor yang menjadi pendukung dan menghambat proses sosialisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dalam menyampaikan pentingnya vaksinasi. Nomor empat, kenapa Dinas Kesehatan Kabupaten Subang harus menyampaikan pentingnya vaksinasi. Itulah beberapa poin pertanyaan dari penelitian ini. Lalu berikutnya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang saya pakai di mana dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta pendekatan simulasi. Lalu berikutnya subjek penelitian yang dimana dalam penentuan subjek penelitian berdasarkan beberapa jenis atau kriteria yang sesuai dengan kepentingan penelitian. Lalu ada pengumpulan data yang berisikan dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan cara wawancara, observasi, dan studi perpustakaan. Lalu di sini ada kerangka pemikiran yang dimana fenomena yang terjadi yaitu merebaknya penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Subang sehingga diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat mengenai vaksin. Turunannya yaitu sosialisasi vaksin oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Lalu selanjutnya ada strategi komunikasi, media massa, hingga sosialisasi, yang dimana tiga poin tersebut terangkum dalam konteks penelitian yang dihasilkannya itu untuk mengetahui cara sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dalam penyampaian sosialisasi vaksin. Berikutnya untuk mengetahui media yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dalam menyampaikan sosialisasi vaksinasi. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses penyampaian sosialisasi vaksinasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Yang terakhir, untuk mengetahui seberapa pentingnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan mengenai vaksinasi ini. Lalu ada langkah awal proses sosialisasi yang dimana poin pertama itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dalam penyampaian pentingnya vaksinasi. Lalu berikutnya menganalisis penyampaian sosialisasi yang dilakukan. Berikutnya ada penyampaian sosialisasi di bawah arahan langsung oleh Dinas Kesehatan. Lalu pembentukan tim satgas dan sosialisasi dibantu oleh pihak kepolisian dan TNI. Lalu sosialisasi juga dibantu oleh pihak puskesmas yang dimana dirangkum dalam pengangkatan tema sesuai isu yang beredar. Berikutnya ada proses pemilihan media. Pemilihan media yang digunakan untuk melakukan sosialisasi vaksin yaitu sosialisasi dilakukan terlebih dahulu oleh tingkat kabupaten dilakukan setiap hari Senin, lalu sosialisasi juga dilakukan di tingkat dinas kesehatan melalui prokes atau promosi kesehatan melalui grup WhatsApp. Lalu yang terakhir sosialisasi tingkat puskesmas dilakukan ke desa-desa kemudian menyampaikannya kepada masyarakat. Faktor pendukung dan penghambat. Dalam sosialisasi ini pasti ada beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya yaitu bantuan dari aparat, kepolisian, dan TNI, dan bantuan dari pemerintah. Lalu ada faktor penghambatnya yaitu adanya desas-desus mengenai informasi hoax yang beredar mengenai vaksin. Lalu di sini saya menjelaskan pentingnya sosialisasi vaksin yang dimana vaksin ini memiliki beberapa alasan kenapa harus dilakukannya vaksinasi. Yaitu menyuarakan suara yang jarang didengar oleh beberapa masyarakat. Lalu berikutnya vaksinasi ini
perlu dilakukan demi memutus tali peredaran COVID-19 yang ada di Indonesia. Yang berikutnya, membangun kepercayaan publik terhadap program vaksin, dan selanjutnya menjalankan cara kerja vaksin, dan akhirnya cara mengembangkannya dari perekrutan hingga persetujuan. Kesimpulannya, yang pertama, pembentukan tim Satgas dan teman-teman puskesmas di bawah arahan Satgas. Lalu nomor 2, melibatkan golongan masyarakat serta pemanfaatan media sosial hingga media massa seperti radio. Berikutnya, ada banyaknya instansi yang terlibat menjadi faktor pendukung hingga kurangnya pendanaan dan hoax yang beredar sebagai faktor penghambat. Dan yang terakhir, peran penting sosialisasi untuk terciptanya target vaksinasi kepada masyarakat apabila informasi yang diberikan berjalan dengan lancar. Mungkin sekian dari apa yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording. Stop recording terus